Saya action, Ya. kalau tidak action saya tidak bisa Memulai. melakukan yang namanya evaluasi. Ya. Karena kita belajar juga kalau usaha kita mau laris, banyak produk yang kita bikin, kemudian bisa memproduksi ulang lagi. Misalnya ada orang suka ini, Ya. satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat KJ Brander Academy, salam sejuta pengusaha baru. Pada hari ini sengaja kami dan tim datang ke luar kota dari Semarang, di Kota Ukir di Jepara yang punya banyak sentra industri, mulai dari mebel, mulai dari kerajinan kain trosor dan lain sebagainya. Namun kali ini saya di kediaman Pak Sohib. Pak Sohib ini sangat luar biasa. Beliau juga bukan sekolah di bidang pengrajinan, bukan alumni desain atau apapun. Beliau juga aktivis organisasi yang hari ini bisa kita lihat di depan saya ini, bahwa beliau memanfaatkan sumber-sumber limbah dari pabrik sekitar sini, karena kebetulan di daerah sini ada banyak pabrik konveksi yang bahannya adalah impor semua. Selamat sore Pak Sohib. ya sore Pak Jamal. Alhamdulillah sehat Pak Sohib ya. Alhamdulillah Sehat ini. Jadi saya pengen belajar ini Pak Sohib. Saya pengen belajar, nanti bisa bisa dipelajari juga, menjadi inspirasi teman-teman sekalian, bahwa kita itu sebenarnya kalau mau bisa. Ya. Kita kalau mau bisa dan kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk kita olah menjadi hal yang lebih produktif. Contohnya di depan kita ini. Gimana ceritanya Pak Sohib ini? Kok bisa begini? Ini ceritanya gimana ini? Saya sendiri juga tidak percaya ya. Sampai saat ini lumayan cepat perkembangan yang kita lalui selama hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Karena basic saya, istri juga tidak basic dari keluarga perajin atau keluarga yang bidang usaha kerajinan. Nah, akan tetapi ketika 5 tahun lalu, 8 tahun lalu, ketika saya menjadi bagian dari tim pengembangan literasi di Indonesia. Setiap saat di kota-kota besar itu menemukan kain tenun itu loh. Kain tenun. Ketika saya ke Makassar, ke Palangkaraya, apalagi ke Bali, nah sebagian besar tenun-tenun itu ternyata dari saya sendiri, dari kota saya, dari Jepara. Dari Jepara. Di itu. Nah, dari itu saya terdidik ingin membuat produk yang tidak hanya berupa baju, karena yang dijual selama ini tenun hanya baju, batik itu ya. Baju dan lembaran kain. Lembaran kain. Nah, di akhir 2018 selesai program itu, saya memberanikan diri untuk bikin usaha. Padahal waktu itu kalau saya cerita sama teman-teman pada agak percaya itu kan. Karena apa? Saya resign di Agustus 2018, kemudian Oktober mulai produksi. Akan tetapi waktu itu ada cerita lucu. Saya mau beli aksesoris tas, nggak tahu tempatnya. Saya 2 hari ke Pasar Kliwon di Kudus. Nggak ada semua yang jual aksesoris. Yang kayak pernik-pernik gini ya. Pernik-pernik kayak aksesoris. Di hari kedua saya ambil capek, saya rubah pertanyaan ke toko-toko di sana. Jadi kalau biasanya Mbak ada ini nggak ada Pak, yang jual mana nggak ada, nggak tahu loh. Kemudian di hampir capek hari kedua jam 2 siang, saya rubah pertanyaan ke salah satu yang jaga toko di situ. Mas, saya beli ini. Oh nggak ada Pak. Loh saya disuruh bosnya, saya katanya udah ada di sini tokonya. Saya baru dikasih tahu, ternyata tokonya di depannya itu. Nah dari itu kemudian saya memberikan diri, berat juga bikin usaha. Tapi karena niat saya emang kuat bikin usaha. Yang pertama ini yang perlu kita harus action dulu. Tekankan kan, niat kuat ini sehingga ada halangan, cari barang tidak ketemu, apa itu tetap harus cari dan harus dapat. Gitu. Jadi saya udah niat kuat. Nanti soal teori-teori saya pelajari nanti. Action. Kalau tidak action saya tidak bisa melakukan yang namanya evaluasi. Jadi action.
Dan alhamdulillah kalau bahasa Jawanya tumbuh ketemu tutup. Tumbuh ketemu tutup. Saya ingin usaha, ternyata ada satu peluang. tetangga yang ikut kerja di Perajin Kudus, dia sepi. Dia butuh kerja lagi, ternyata dengar saya mau bikin usaha, dia gabung di tempat saya. Karena saya dan itu juga nggak bisa jahit sampai hari ini nggak bisa. Ada partner ya, ada partner untuk bisa konsep ini. Kemudian dari situ memang perencanaan awal kita pemasaran lewat digital, lewat digital online. Marketing ya. Karena produk-produk ini kalau dijual di lokal nggak susah. Susah karena harga lumayan. Ya, ini kualitasnya sangat bagus. Lumayan. Ini kualitasnya impor semua, bahan-bahannya dari impor. Jadi kalau kita cari bahannya ini di dalamnya ini kan. Ini di yang waterproof ini kan. Ini di Indonesia nggak ada yang jual. Kalau ini khas Troso ya. Jepara. Ya Mas, gimana Mas? Terus Mas. Nah dari itu ternyata respon pasar luar biasa. Jadi 1 bulan kita evaluasi, kita lemahnya di mana. Misal ketika ada orang order kita tanya, tahu Azolla dari mana? Dari Facebook. Dari Facebook. Ya, kita kuatan di Facebook. Terus lambat laun ternyata pemasaran kita lebih banyak ke Instagram. Nah kita lebih genjot di Instagram. Di Instagram lah genjot. Nah dari situ kemudian nggak ada hampir setahun kita udah nambah karyawan 3-4 orang. Alhamdulillah. Nambah ya. Kita permintaan meningkat ya. Itu. Yang penting kita evaluasi, kita kurangnya di mana, kita ada sambil jalan. Ada perubahan di situ. Yang penting kalau kita usaha itu di inovasi Pak Jamal. Di inovasi ya. Jadi memenuhi kebutuhan pasar. Kalau kita hanya mengandalkan satu produk susah. Karena kita belajar juga kalau usaha kita mau laris, banyak produk yang kita bikin, kemudian bisa memproduksi ulang lagi. Misalnya ada orang suka ini, 1 tahun lagi dia minta, kita bisa bikin lagi seperti itu. Itu yang kita terapkan hari ini. Yang kedua, kita pakai prinsip pesan satu kita buatkan. 1 tas, saya bisa handmade nggak? Bisa bisa custom nggak? Kita bisa buatkan. Sepatu juga sama. Sepatu gini juga ini baru ini. Ini juga full dari bahan tenun. Karena kita ingin jaga kualitas, beberapa bahan kita pakai emang dari limbah-limbah lokal. Karena di Jepara kan ada pabrik sepatu, ada pabrik tas, yang tarafnya internasional. Yang itu limbahnya bisa kita olah lagi menjadi produk yang lebih bagus. Kita mix dengan. Cara mendapatkan limbahnya lokal. Gimana, Mas? Wah, 1 tahun lebih. 1 tahun ya untuk kita negosiasi. Kita berdiri, baru 1 tahun kemudian baru kita tembus ke sana. Ya dengan berbagai cara kita lakukan. Artinya memang tidak semudah terus kita datang ke pabrik minta, tidak bisa. Ada proses-proses negosiasi. Agak susah itu. Dan sebagainya itu ya. Dan 1 tahun baru kita bisa nembus ke sana. Ini sudah ada berapa macam produk, Mas Sohib? Kalau sampai hari ini kita ada hampir 200 model. 200 model. Tas ada 200-an. Sepatu ini ada 6 model. Ada sepatu. Kayak sneaker high kayak ini, ada model sandal slop, ada model yang pendek-pendek seperti ini, slip on. Ya kita banyak model kita. Ada tas ini ya Mas, ada tas, dompet, ada topi, ini tas pinggang, ada peci juga ya seperti ini. Ini kayak pasar Johar ini. Semua ada di sini kita dapatkan dan ini sementara ini berapa karyawan, Mas? Sampai hari ini baru 8. 2,5 tahun baru sudah 8 karyawan. 8 karyawan. Itu semua dari masyarakat sekitar. Ya, kita utamakan tetangga kanan kiri dulu. Jadi prinsip kita meskipun dia tidak bisa jahit, kalau dekat rumah kita latih. Kita layani. Kita latih juga. Kita latih, kita bayar. Alhamdulillah. Jadi manfaatkan tenaga lokal ya. Ya agak sebuah perjuangan ya. Kita melatih orang, dia belum bisa menciptakan produk tapi kita bayar. Ya itu namanya entrepreneur, Mas. Bagaimana kita tidak semata-mata mengejar profit, tapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat dan kita latih dia bermanfaat untuk dia. Dengar-dengar, Mas, kalau tidak salah tadi saya sempat tanya ke karyawan, malah ada yang jadi guru, Mas. Ya. Gimana ceritanya? Karena gini, jadi 1 tahun pertama, setelah 1 tahun itu ada tetangga samping kanan rumah sini, dia itu seorang guru madrasah, madrasah diniyah. Ajarnya kan sore ya, jam 2. Yang gajinya 300.000 Mas ya. Itu awal-awal mau ngelamar kerja agak sungkan ya, enggak pede ya. Dilamar, Pak. Saya mau ikut kerja, tapi saya kan ngajar madrasah gimana. Dulu malah dia ngajarnya 3 hari sekali. Jadi 3 hari dia ngajar, 3 hari dia gantian sama temennya. Ya kita layani karena konsep awal kalau dia butuh kerjaan kita tampung. Alhamdulillah. Jadi
Dengan begini kita bisa memanfaatkan dan mengajak masyarakat untuk berkarya. Ini lokasi ini agak di pinggir kota Jepara, ikutnya di kecamatan dan agak di pelosok. Tadi radius dari kota itu ya sekitar 30 menit. Sinyal susah. Sinyal susah, jadi sinyal susah. Makanya ini alhamdulillah di lokasi sekitar sini Mas Sohib ini bisa memberdayakan masyarakat, mengajak masyarakat untuk bekerja dan mungkin juga bisa dibawa pulang untuk dijahit di rumah ya. Ada beberapa yang dibikin di rumah. Jadi berawal dari ide tadi yang diceritakan Mas Sohib, kemudian Mas Sohib coba buka lewat Facebook, coba buka lewat Instagram, dan hari ini mungkin banyak ada enggak Mas keterlibatan pemerintah dalam proses memajukan usaha Mas Sohib ini? Kalau selama ini sih kita belum butuh bahasa kasarnya. Kita masih mandiri ya. Cuman kita butuh kan soal perizinan. Kalau kita berdiri awal, kita sudah rubah NPWP ya, karena kita dulu karyawan, kita rubah menjadi pelaku KM. Dan izin usaha sudah kita alhamdulillah izinnya sudah keluar. Mas Sohib awalnya butuh modal berapa, Mas? Kalau modal dulu sih minim ya, karena dulu mungkin kita hanya satu jahit kan. Satu jahit itu harganya kan satu jahit sekitar 1,7 1,700. Kalau 17 itu dikira 17 juta Mas Sohib. Jadi ini modal pertama Mas Sohib ini 1,7, bukan M ya, tapi 1.700.000 dan beli kainnya satu lembar dulu. Satu lembar dulu. Langsung kita jual iklan, kita lembar dan iklan. Alhamdulillah saat produk pertama kita pecah telur, langsung laku. Jadi hari ini sudah punya mesin jahit 8 minimal ya? Ada 9. 9 mesin jahit. Untuk kalau nanti ada tenaga baru. Ada 9 mesin jahit yang sudah disiapkan Mas Sohib. Yang awalnya hanya 1 mesin jahit dengan modal 1.700.000 Mas, kalau boleh tahu. Omsetnya berapa Mas per bulan? Kita itu sistem penggajiannya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali gaji karyawan ya. Berapa Mas? Ada yang 1 orang itu kadang 1,5 juta. 1 minggu 1 orang 1,5 juta. Yang itu yang borongan biasa segitu. Ada yang 1,5 juta kali 4. Ada yang 1 juta. Itu berarti sudah 5 juta Mas. Karyawannya aja 5 juta. Nah, kita ngitung bosnya bos berapa ini sobat KJ-Planner ini. Jadi cuman kita yang lebih di situ di pemberdayaannya itu. Kan, Jadi ini sahabat KJ bahwa tadi rahasia beliau omsetnya, tapi dari kita bisa ngitung karyawannya aja satu bulan itu 5 juta, 6 juta kali 8 karyawan, kemudian bisa ngitung sendiri karyawannya aja paling enggak itu minimal 5 kali 8 berarti 40 juta. Itu karyawannya. Kalau kita ngitung Mas Sohib omsetnya bisa sampai 200 juta ini. Tapi beliau tidak mau menyebutkan, saya ngitung sendiri aja ya. Jadi ini ada beberapa produk yang Mas Sohib buat, tadi sudah kita sempat coba, termasuk yang saya pakai ini kayaknya ini model batik bukan Jepara Mas. Bukan. Ini ceritanya gimana ini? Gini. Jadi setahun terakhir kita konsepnya kita tidak hanya pengembangan produk tenun troso, kita lebih membesar, kita ikut pengembangan produk nasional. Tadi kayak ada batik di Kalimantan. Di batik Sasirangan di Kalsel, kita rubah jadi sepatu, peci dan. Berarti mereka sendiri yang kirim bahan ke sini ya, kita produksi di sini. Rencana sebenarnya sih Agustus ini itu ada rombongan dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, belajar ke sini. Jadi luar biasa. Di sana pemerintah daerah itu mengangkat produk batik sana, kita malah tidak menawarkan tenun. Kalau ada batik sana aja yang dibuat ke sini, dan Bupati merespon. Terus selain batik, kita juga bikin produk-produk khas daerah kayak Kalimantan ada dari rotan. Kita juga bikin tas. Kalau tenun kita banyak yang datang ke sini kirim paket dari Lombok, Maumere sama dari Medan juga ada itu. Ini luar biasa bahwa Mas Sohib ini benar-benar tidak semata-mata hanya ngejar profit. Dia mengajak seluruh Indonesia malah dari Kalimantan, dari beberapa daerah tadi untuk membawa khas sana dibawa ke sini. Kayak yang saya pakai ini adalah khas Kalimantan ya. Khas Kalimantan, motif Dayak. Jadi ini kemudian nanti kalau sudah jadi dikirim ke sana dalam bentuk barang untuk bentuk kerajinan tangan tersebut. Ini sahabat KJ-Planner Academy yang saya hormati, yang berbahagia,
inilah kisah dari Mas Sohib yang awalnya juga tidak tahu apa-apa, tidak punya keluarga yang berbackground pengrajin, kuliahnya juga tidak dari sekolah kerajinan. Dia melalui beberapa fase, tidak langsung sukses. Pertama juga hanya modal Rp1.700.000. Dan niat sama action tadi. Untuk mulai itu, niat dan harus langsung action menjadi kunci utama kesuksesan kita dalam memulai berbisnis. Demikian saya ucapkan terima kasih Mas Sohib. Semoga nambah laris usahanya, nambah sukses usahanya, dan yang lebih penting nambah keberkahan buat sesama. Terima kasih sahabat KJ Bener Academy pada sore hari ini, dan semoga hari ini kita apa yang saya bicarakan, Mas Sohib sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.